yang mendampingi provokator ini adalah iblis. Jujur ya, karena iblis. Nah, iblis ini susah untuk untuk para tokoh politik ya, menurut ada masuk penjara, ada jatuh sekaligus jatuh nyungsep. Ya, ada laki, ada perempuan. Tahun ini itu akan terjadi. Selamat Hari Raya Idul Fitri para penikmat ganjil misteri. Selamat mengudap kue-kue lebaran, meski sambil tetap ingat hari-hari setelah Idul Fitri masih terpantau berat. Dari telisik batin Papi Sumpena yang dikenal sebagai ahli supranatural berbasis ilmu-ilmu karuhun di Tatar Pasundan, banyak yang harus diwaspadai. Sebab alam masih dalam fase bergejolak. Jadi hati-hati jika terjadi sesuatu yang mengejutkan di saat sedang merayakan Lebaran. Nah, kepada para pemudik yang telat pulang ke kampung halaman, kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan. Karena jalan raya adalah tempat yang paling tidak aman, terutama di saat-saat genting. Tapi benarkah setelah Lebaran situasi politik juga memanas? Benarkah akan banyak kendala di sisi-sisi bisnis dan ekonomi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada terasa ganjil di sekitar Anda. Melewati hari-hari Idul Fitri, ternyata bukan hanya suasana hati yang bahagia yang diresapi umat Islam, tapi ada mencekam akibat bencana yang masih mengancam. Kepada para pemudik yang terlambat pulang kampung sehingga melakukan perjalanan setelah Lebaran, juga diharap waspada. Sebab jalan raya bukan tempat aman karena kecelakaan bisa terjadi sewaktu-waktu. Papi Sumpena yang dikenal waskita melihat ada gerakan alam yang kurang menyenangkan sehingga banjir dan longsor berpotensi terjadi. Menurut dalam kacamata batin Papi dari sisi spiritual, setelah Lebaran ini tentunya dari mulai dilihat dulu dari segi alam. Alam ini masih menyisakan nanti akibat dari alam itu sendiri, yaitu akan adanya guncangan-guncangan alam, termasuk mohon hati-hati kepada nanti para pemudik ya, yang belum mudik nih, yang belum mudik walaupun udah hari raya tapi belum mudik, hati-hati. Karena badai terjadi, hujan, banjir, longsor, ini keadaan alam menurut kacamata batin spiritual Papi. Ini akan terjadi masih di kalangan Indonesia khususnya ya, gitu. Itu yang di dalam perjalanan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya gerakan alam yang memicu bencana, jalan raya juga mengirimkan sinyal kehati-hatian. Karena musim mudik dan arus balik akan diwarnai kecelakaan-kecelakaan maut. Tidak hanya di jalur darat, rute-rute laut pun menyimpan mara bahaya. Yang agak aman hanya perjalanan lewat jalur udara yang insidennya tidak membahayakan. Nanti walaupun mungkin ini dalam perbaikan jalan dan segala macam sudah, tetap kecelakaan ini masih agak tinggi. Darat, laut juga ada.
semoga jangan terjadi ya. Nah, tapi dalam pandangan Papi ini sekitar di bulan-bulan 5-6 ini terjadi di laut gitu. Tapi ya itu hati-hati untuk para penyeberang gitu, kapal-kapal laut dan segala macam, karena pesawat akan ada koslet-koslet lah gitu, agak-agak tergelincir entah gitu ya. Kalau itu ada beberapa nih kayaknya gitulah ya. Tapi semoga Allah menjauhkan dari bala itu. Tidak bisa dipungkiri, alam memang sedang tidak ramah. Papi Sumpena merasakan betul ada jejak kemurkaan yang bisa membahayakan. Apalagi jika kerusakan tidak bisa dicegah akibat ulah manusia yang serakah. Alam tidak hanya untuk diinjak-injak dan dijarah kekayaannya, tapi juga perlu diperlakukan dengan baik dan ramah. Merawat harmoni semesta adalah bagian dari menyelamatkan kehidupan. Alam ini, makanya kita harus betul-betul menghargai alam. Ya, kita istilahnya, kalau bahasa ininya mah, ketika kita menginjak tanah itu harus kita ini berpijak di mana? Berpijak di tanah. Tanah ini harus kita benar-benar rawat, kan gitu. Gitu. Jadi jangan hanya untuk istilahnya kita menggali tanah atau mengeruk tanah ataupun apapun untuk kepentingan diri sendiri. Berpikirlah untuk kepada dampak keseluruhan. Hari-hari Fitri pada momentum Lebaran sepertinya tidak semua bertema kebahagiaan. Sebab alam sedang tidak ramah sehingga banyak mengirim bencana. Lalu bagaimana dengan situasi politik nasional? Benarkah akan terjadi gelombang demo besar-besaran? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hati-hati, barangkali akan datang hari yang berpotensi riuh setelah Lebaran. Mereka yang tidak puas dengan keadaan mulai bersuara keras, terutama para demonstran yang semakin banyak menyesak turun ke jalan. Sebagai spiritualis senior, Papi Sumpena juga mengkhawatirkan tanda-tanda tidak baik yang bakal terjadi di tengah kecamuk protes massa. Sebab di saat demonstrasi dan segala bentuk ketidakpuasan semakin memanas, akan datang provokasi dari pihak-pihak yang tak terlihat. Nanti setelah Lebaran pun itu memang ketidakpuasan masih tetap karena didorong oleh hawa nafsu. Ya, walaupun itu, yaitu karena yang mendampingi provokator ini adalah iblis. Jujur ya, karena iblis. Nah, iblis ini susah untuk dihentikan karena memang akan selalu mengganggu kebenaran. Itu adalah iblis. Nah, kalaupun memang ada hal-hal lain, misalkan dengan ketidakpuasan itu karena nafsunya dia. Gelombang ketidakpuasan yang datang dengan kekuatan besar memang diduga tidak datang tanpa peran tangan para penghasut. Ini yang membuat Papi Sumpena cemas karena bisa berpengaruh ke banyak sisi kehidupan, terutama sisi-sisi ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari sisi politik mungkin ya, baik itu politik, baik itu ekonomi, dampak daripada politik. Menurut kacamata Papi, jadi begini, dalam mata batin pikiran Papi yang sudah terlihat ya, ini ya, ke depan ini, namun wallahu alam bisawab, nanti ya, itu kalau memang benar itu kata Allah, kalaupun salah itu adalah kata Papi. Jadi begini, dalam pandangan Papi, ke depan memang sebetulnya akan terjadi kekurangpuasan dari segi politik, ya. Jadi ada ketidakpuasan sifatnya seperti begini. Ada salah satu permasalahan dalam politik yang sifatnya ditunggangi oleh dalang
sehingga digerakkan oleh dalang atau anggap saja adalah sebagai provokator, penggerak, ya, itu masih akan terjadi kepada pemerintahan Indonesia. Lalu bagaimana dengan nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN? Mungkinkah para penguasa dunia mistis tidak merestui sehingga banyak kendala terjadi? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda suasana panas mulai terasa di panggung politik nasional. Para pendemo juga sudah bersiap-siap turun ke jalan dengan intensitas kian rapat dan jumlah yang bertambah banyak. Bersama itu, peristiwa-peristiwa lain ikut merias wajah perpolitikan yang gegap gempita. Mulai dari kasus-kasus hukum hingga mega skandal korupsi terkuak tak terelak. Tapi yang tak kalah heboh adalah penglihatan mata batin Papi Sumpena bahwa akan ada tokoh kuat yang mengalami kejatuhan. Untuk para tokoh politik, ya, menurut ada masuk penjara, ada jatuh sekaligus jatuh nyungsep, istilahnya itu ada, ya, ada laki ada perempuan. Tahun ini itu akan terjadi. Suhu politik memang bisa penuh-peluh. Panas membuat cemas. Apalagi sinyal ketidakpuasan publik mulai terdengar. Apalagi pengesahan Undang-Undang TNI juga mengundang prasangka. Sementara itu, langkah efisiensi yang diambil pemerintah membawa dampak cukup banyak, termasuk pembangunan IKN yang ikut terimbas. Tapi mungkinkah pembangunan IKN terkendala karena para leluhur masyarakat Kalimantan Timur yang memang tidak merestui? Seberapa mistis sesungguhnya bumi Kalimantan itu? Mistis di Kalimantan ya sangat kental dengan mistis. Dampak mistis itu ya tergantung kepada manusianya sebetulnya. Tergantung pada manusianya. Dimanapun kita berada, yang sifatnya mistis, yaitu karena kita percayanya adanya gaib, kan? Percaya kita adanya setan, adanya jin, adanya iblis, adanya hal-hal gaib. Nah itu, ya itu pasti ada. Jangankan di IKN, ya di sini aja, di Jakarta banyak kan gitulah. Kalau hal-hal mistis seperti itu. Tapi ya, misalkan leluhurnya meridoi, insya Allah, kata Papi juga akan meridoi kalau memang itu benar-benar untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Lebaran sudah lebar. Saatnya kembali menyebar, mencari penghidupan di tempat-tempat yang jauh dari kampung halaman. Tapi hati-hati, tinggalkan tanah kelahiran dengan restu para leluhur agar di tanah rantau terpantau selalu sehat dan selamat. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.